Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me in English class with Miss Nida. Okay, well, today we will discuss about expressing cause and effect. Okay, you can see here there is a word, there is a sentence. Okay, di sini Miss siapkan dulu untuk kalimatnya ya nak ya. Silakan diperhatikan kalimatnya ada because the foods are very delicious. I want to come to this restaurant again. Oke. Nah, dari kalimatnya di sini sengaja Miss berikan warna yang berbeda-beda supaya apa? Supaya Anda dan bisa menganalisis, supaya bisa memperhatikan the differentiation between every single part of this sentence ya nak ya. Oke. Because the foods are very delicious. In bahasa, it means that, secara bahasa itu artinya adalah karena makanan-makanannya sangat enak. Because why menggunakan foods and then are? Karena makanannya more than one ya nak ya. Silakan bisa diperhatikan karena makanan-makanannya sangat enak. I want to come to this restaurant again. Jadi aku ingin tuh datang ke restoran ini lagi. Kita bisa lihat secara kalimat. Because the food are very delicious itu merupakan cause-nya. Artinya sebabnya. Sebabnya kenapa aku ingin datang lagi ke restoran ini. So the effect because the food are so delicious. Makanya oleh sebab itu aku ingin datang lagi ke restoran ini. Begitu ya nak ya. Kita bisa lihat dari kata yang Miss beri warna merah. Artinya kata because ini. Kata because ini adalah kata that can we use to show cause and effect. Ya nak ya. Kata because ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Not only in English but also in bahasa. Ya nak ya, di pelajaran bahasa Indonesia juga Anda pastinya sudah mengetahui, sudah menemukan, sudah belajar yang namanya kalimat sebab akibat. So this time for us to learn in English, ya. Nih kenapa ya? Lagi berpikir apa? Kita lihat pertanyaan apa? What is the other way in showing cause and effect? Kira-kira apa ya kata-kata lain atau cara lain yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan sebab akibat? Selain tadi menggunakan kata because. Kita ketemu dengan kata apa? So that and such that. Everyone, we can use so that and such that beside because ya nak ya. Selain menggunakan because, kita bisa menggunakan so that dan such that to show cause and effect, untuk menunjukkan sebab dan akibat. Ya. Let's see. I have 3 sentences. You can see, kita lihat perbedaan dari masing-masing kalimat ini ya nak ya. Kita lihat dulu, ada kata yang diberi tanda merah, because, kemudian so that, and such that. Kata-kata ini adalah kata-kata yang kita bisa gunakan to show cause and effect, untuk menunjukkan sebab dan akibat. Begitu, ya. Kalimat yang tadi, because the foods are very delicious, I want to come to this restaurant again. Cause-nya because the foods are so delicious. So the effect is I want to come again to this restaurant. Secara struktur kalimat jelas beda ya nak ya. Because ini kita simpan in the middle of the sentence. In the beginning of the sentence ya, di awal kalimat. Kemudian kita lihat nih, di kalimat yang kedua kita menggunakannya so dan juga that. The food are so delicious. Menggunakannya so delicious that I want to come to this restaurant again. Ya nak ya, diperhatikan. Cause-nya sama. Karena si makanannya ini sangat enak, maka dampaknya, effect-nya, impact-nya adalah ingin ke restoran ini lagi. But you should pay attention between so and then that. There is an adjective, ya. Adjektifnya mana, Miss? There is delicious. Kata delicious ini adalah it's an adjective, ya, merupakan kata sifat. You should remember ya, between so and then that there is adjective. Diingat-ingat.
Karena kenapa? Kita akan beranjak ke kalimat yang ketiga. Oke, let's see the difference between the sentence in number 2 and then the sentence in number 3. Ya, oke. Kalimatnya di nomor 3, these are such delicious foods that I want to come to this restaurant again. Oke, secara meaning semuanya sama. Sebabnya, cause-nya adalah makanannya enak. Dan akibatnya, oke, saya ingin ke restoran ini lagi. But the structure of the sentence is different, ya nak ya. Karena apa? Karena kita menggunakan menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibatnya yang berbeda. Oke, number 1 use because, number 2 kita juga menggunakan so that. Yang ketiga beda lagi nih, kita menggunakannya such that. Oke. Pay attention please. Between such and then that, ya, there is delicious foods. Oke, ada kata delicious food. Kalau di atas itu hanya delicious saja. Enak aja, cukup enak. Nah, kalau di sini ada delicious foods, artinya makanan-makanannya enak. Oke. Delicious is an adjective and then foods adalah noun. Ya, kata benda. So we can conclude that the combination between adjective and then noun we called as noun phrase. Gitu ya nak ya. Oke, jadi kombinasi atau gabungan antara adjektif dan kata benda, sekali lagi itu disebut noun phrase atau frase kata benda. Ya. Oke. Oke, well, let's see. Ya, kita sekarang so that and such that. Oke. Miss sekarang akan menginformasikan kepada Ananda. I will inform to you related to our learning objective in learning these materials. I mean so that and such that. Okay, you should be able to analyze the social function of the expression. I mean using so that and such that. And then you should be able to analyze the structure of the sentence. Ya, struktur kalimatnya harus paham seperti apa. Because kenapa? Karena berbeda. And then next, you should be able to analyze the language features. Oke, of the expression. Jadi struktur untuk elemen-elemen bahasa yang digunakan itu apa? Begitu ya nak ya? Karena berbeda. Tadi untuk so menggunakannya adjektif, kemudian such kita menggunakannya ada adjektif dan ditambah dengan kata benda. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya, you should be able to create sentences using so that and such that. Oke. Next, the last, you should be able to show the expression in oral way. Okay, that is the target or our goal in learning these materials. Ya, oke. Nah, kita lihat secara purpose, why should I learn the material about so that and such that? Ya, the purpose is show fact and result. Okay, or show cause and effect. Sehingga apa? Kita bisa menunjukkan sebuah kalimat kepada orang lain, ya nak ya, kepada teman kita, kepada saudara kita, ketika misalkan ada sesuatu yang menunjukkan sebab dan akan menunjukkan adanya akibat, gitu. Oke, nah ini, oke, gambarannya menggunakan so that, oke, sama kalimatnya seperti itu. Kemudian the foods are itu adalah subject plus verb. Dalam hal ini verbnya yang digunakan adalah to be. Oke, to be. Kemudian untuk effect clause after that, ya nak ya, setelah that ini diikuti oleh subject, verb dan juga object. Begitu. You should remember after so, oke, setelah so ada delicious yang itu disebut dengan adjective for part of speech-nya. Ya, here is our scope in learning so that and such that. Okay, I will show to you the different pattern. Okay, in using so that. Ya nak ya, pertama kita belajar dulu so that. Nah, nanti di pattern yang pertama, I will show to you the example of so plus adjective and followed by that. And then in the pattern for number 2, so bukan diikuti oleh adjective, but di sini adverb atau kata keterangan. Ya. For the third pattern, oke, kita menggunakannya so, sama-sama so,
Tapi kalau yang pertama adjective, yang kedua adverb, yang ketiga di sini many, much, little, all of you. Dan diikuti oleh noun or kata benda and that. Ya nak ya. The last, let's we do exercise ya nak ya, by completing sentences by doing analysis. Ya. Oke, pattern number 1. Oke, tadi sudah ditunjukkan ya sebagai contohnya. Ivan Gunawan is so professional that he opens his own studio. Ya, Ivan Gunawan ini sangat profesional sehingga dia membuka studionya sendiri. Ivan Gunawan is so professional is a cause, and then the effect from the cause is he opened his own studio. Ya, itu. Oke, yang pertama silakan Anda bisa menganalisis where is the cause and then where is the effect from the sentence. After that, let's see, ya. Kenapa sih Miss di sini menggunakannya so? Why should I put so in this sentence? Because why? Because there is an adjective. Adjektifnya mana Miss? Oke, professional, ya. Professional ini merupakan adjektif atau kata sifat. Sehingga kita menyimpan so. Oke. Dan diingat setelah that ini diikuti oleh effect clause atau subject, verb, object, or we can call as full sentence ya nak ya, karena yang namanya kalimat lengkap itu syaratnya adalah subject, verb, object. Kalau dalam bahasa Indonesia SPOK begitu. Nah, seperti itu. Kemudian let's see to pattern number 2. Kita lihat di rumus yang kedua ya. Kalau tadi diikuti oleh kata sifat, nah ini diikutinya oleh adverb. Kalau tadi so professional, ini so professionally. Bedanya apa Miss? Gitu ya. Oke, sama ya nak ya. Cause-nya yang mana, effect-nya yang mana. Oke. Nah, tapi bedanya di sini why so professionally. Karena apa? Karena di sini yang dijelaskan bukanlah yang Ivan Gunawannya. Ivan Gunawan works so professional. Apakah Ivan Gunawannya yang profesional? Apakah pekerjaan Ivan Gunawan yang profesional? Ya. So, in this case, professional, I mean adverb ini menjelaskan si verbnya atau kata kerja. Begitu ya nak ya. Oke, Ivan Gunawan works subject verb. Oke, di sini menggunakan verb works ya. Kemudian kita lihat ada kalimat yang selanjutnya. They were dancing so beautifully that everyone was in and out. Oke, ya. Di sini juga menggunakan beautifully. Oke. Beautifully is an adverb. Kalau adjektifnya apa Miss? Beautiful ya. Beautiful itu adalah adjektif atau kata sifat, kemudian beautifully itu adalah adverb. Tapi tidak semua adverb itu ada li-nya. Oke, nah di sini juga kenapa menggunakan beautifully? Oke, karena di sini yang dijelaskan bukanlah si merekanya. They were dancing so beautifully. Yang beautiful itu merekanya atau tariannya, gitu kan? Nah di sini kita back to the function of adverb ya nak ya. Kembali lagi ke fungsi si adverb itu adalah to explain. Untuk menjelaskan si verbnya. Verbnya di sini mana Miss? Were dancing. Kenapa Miss tidak dancing saja? Because ini merupakan satu kesatuan. Ya nak ya. Ini adalah past continuous tense. Ya. Oke. Kita lihat nih. Di pattern nomor 3. Pattern nomor 3. Kalimatnya adalah Ivan Gunawan makes so many beautiful dresses that every girls want to buy it. Ya. Oke. Setelah so di sini diikuti many. Oke. Setelah many diikuti adjective dan juga noun. Oke. Many beautiful dress. Ya nak ya. Oke. Setelah many maka diikuti adjective dan juga kata benda. Sama ya nak ya. Untuk effect clause-nya ini adalah subject, verb juga object. Oke. Nah, kita coba lihat. Oke, let's see the difference ya. Kita akan melihat dari ketiga rumus yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kita akan lihat ya. Oke, kalimat yang pertama, Ivan Gunawan is so professional that he opens his own studio. Pertanyaannya,
Why do I put adjective? Kenapa sih Miss put adjective di sini? Oke, because it explain noun Ivan Gunawan. Ya, ada to be juga sebagai verbnya. Gitu ya nak ya. Jadi kenapa sih Miss bukan professionally? Ivan Gunawan is so professionally, bukan seperti itu. Tapi is so professional. Karena apa? Ya karena yang di sini yang dijelaskan itu bukan kata kerja, ya. Kata kerjanya di sini menggunakan to be. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan keywordnya yang menggunakan adjective di sini menggunakan to be, dan juga si adjective ini functionnya adalah to explain noun, ya, kata benda. Nama Ivan Gunawan itu juga termasuknya kata benda atau noun. Bukan hanya benda-benda padat saja yang dibilang noun ya nak ya. Oke, nah kemudian Ivan Gunawan works so professionally that he always come to his studio. Kita bisa lihat di sini. Kenapa sih menggunakan adverb professionally? Kenapa bukan so professional Miss untuk nomor yang kedua ya? Oke, karena apa? Si professional ini explain works-nya. Jadi di sini kenapa professionally? Because explain works atau adverb ya, karena menjelaskan si verbnya. Kenapa di sini professional adjective? Karena di sini explain-nya kata benda. Nah, di sini juga kenapa were dancing? Ya Naya, kenapa di sini beautifully juga? Karena di sini yang di-explain adalah si were dancing-nya. Were dancing seperti yang Miss bilang tadi, as I said before, itu merupakan satu kesatuan, ya. Oke. Bukan karena dua kata itu jadi terpisah, tidak. Ini merupakan satu kesatuan. Oke, let's the last ya, exercise. Oke. He had studied diligent that he finally earned the high score. Okay, everyone please put where is it adjective atau adverb. Oke, nah di bagian yang di dalam tanda kurungnya ini ditambahkan li atau tetap diligent gitu ya nak ya. Of course menggunakan so. Di sini masih case-nya menggunakan so ya nak ya. So diligent atau so diligently. Oke, silahkan dipikirkan. Oke, jawabannya adalah so diligently. Kenapa? Oke. He had studied diligently. Dia belajar sangat rajin ya. Di sini kenapa diligently? Karena di sini dia explain studied-nya. Karena di sini menggunakan verb atau kata kerja. And the next. Nah, kalimat yang kedua, he is diligent. Ya, that he finally earned the highest score. Oke, jawabannya adalah so diligent. Why? Ya, because you can see here, there is verb tapi bentuknya to be. Ya, sehingga si diligent ini functionnya adalah explain si noun he. Gitu. Nah, kalau yang pertama di sini kenapa diligently? Karena di sini explain-nya si had studied, karena ada verb juga, maka menjelaskan si verbnya. Next, my back ache, ya, bad that I can't stand strike. Nah di sini si badnya badly atau so bad? So badly, ya, so badly. Kenapa? Karena di sini, ini menggunakan kata kerja. Jadi si badly ini explain-nya si H ini ya. Karena ada kata kerja. Nah, kemudian di sini karena di sini menggunakan is keywordnya, maka ini menjadi so bad atau so badly. So bad ya. Karena di sini to be, maka menggunakannya adjective. Kata kuncinya. Thank you so much for this session. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.